Saya mau sampaikan Prabowo harus bela rakyat Indonesia. Jangan terbawa arus Jokowi lagi, Prabowo. Jokowi tampangnya blon tapi otaknya pinter, itu mafia. Ini kasus pagar laut Tangerang saja polisi menghilang. Kok nggak kelihatan batang hidungnya ya? Harusnya kan segera melakukan konvers, menyatakan sikap akan menyelidiki secara menyeluruh. Kok malah diam-diam baik, Pak? Saya nggak percaya loh kalau pemerintah itu sulit mengungkap siapa dalang di balik pagar laut yang ada di Tangerang. Secara pemerintah ini kan punya polisi, punya TNI, punya intelijen. Yang memungkinkan adalah pemerintah ini tidak mau jujur kepada rakyat. Saya nggak kebayang ya betapa marahnya oligarki, betapa marahnya Taipan ketika bisnis mereka gagal. Negara tidak boleh kalah dengan oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Beberapa hari yang lalu Pak Jokowi mengatakan untuk menginvestigasi proses legalnya soal pagar laut, guys. Nah, jadi ini membuat netizen akhirnya mengatakan bosnya, wah ini tantangan dari Pak Jokowi nih, karena itu ada di pemerintahan Pak Jokowi. Yang menjadi pertanyaan saat ini, di mana Polri, di mana kepolisian? Kok tidak keluar ya? Harusnya kan pihak kepolisian konfres gitu ya, mengatakan bahwasanya polisi itu berada di pihak mana dan apa yang akan dilakukan oleh kepolisian untuk menanggapi kasus dari pagar laut tersebut. Karena kasus pagar laut ini setelah dibedah semuanya, ini menyeret banyak nama, guys, ya kan? Dan juga banyak instansi dan juga banyak pihak dari pemerintahan, mulai dari desa sampai ke atasnya, bahkan sampai menterinya loh. Dan saat ini kita semua tahu bahwasanya komandan tertinggi Presiden Prabowo Subianto sudah turun gunung. Bahkan para DPR, menterinya sudah turun gunung semua. Tapi kok ya belum ada tanggapan dari kepolisian ya? Kemana kepolisian ini? Harusnya kan kepolisian ini yang segera hadir untuk menangani kasus ini gitu loh. Ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua, guys. Lalu bicara soal Pak Jokowi, setelah rilisnya OCCRP, sepertinya kok kasus-kasus yang lain tuh mulai dibukain satu persatu ya, guys. Hanya saja, akankah ini akan berujung ada pemanggilan, pemeriksaan dan lain sebagainya? Itu menjadi pertanyaan juga. Oke, coba kita lihat tweetan di akun X. Ini tweetan dari Seno Wirang. Rilis OCCRP tenggelam, namun kasus pagar bambu di perairan Laut Tangerang menyeruak. Hukum alam sedang menegaskan dan bekerja bahwa rilis OCCRP itu bukan sekedar isapan jempol. Dampaknya beberapa ekor ternak Mulyono sangat berisik di kolom komentar. Sontoloyo menuai badai. Jadi hebohnya OCCRP ini kan sudah mulai hilang, guys. Maksudnya udah nggak ada yang membahasnya gitu ya. Terbitlah kasus pagar laut ini yang heboh dan itu pun menyeret nama Joko Widodo. Pagar laut adalah bukti OCCRP benar. Jokowi kan nantangin ya. Ya, ini dari statement Pak Jokowi sendiri gitu ya. Biasanya ternak kalau ramai gini tandanya sudah mendekati bayaran atau masa kawin. Ternak lutung. Karena korupsinya bareng-bareng, cuman si Raja Kodok pakai tangan orang lain. Artinya semua korupsi kau juga waktu jabat maling juga, opung. Karena itu jika ada menteri ungkit atau ada yang deketin Anies langsung tersangka KPK. KPK orang Raja Kodok juga, makanya sia-sia aja pembuktian cara normal. Adanya pagar laut dan jual beli ratusan bidang lahan yang disertifikasi dan kawasan tersebut sebagai bukti adanya perbuatan korup dan karenanya baru sekitar 50 sertifikat yang dicabut atau dibatalkan. Sedangkan 2 menteri ATR BPN sebelumnya tidak mengetahuinya, tentu yang tahu di atas menteri. Tapi teman-teman semua, kita apresiasi ya langkah yang diambil oleh Pak Prabowo untuk mengungkap kasus pagar laut ini. Karena Pak Prabowo harus tahu ada rakyat yang meminta untuk ketegasan dari Pak Prabowo. Ini contohnya yang ini nih. Kuncinya sama Jokowi ngasih respon. Emang iya. Betul? Iya. Kawan-kawan? Betul. Jokowi itu kan udah lengser nih. Sekarang kekuasaan ada di tangan Prabowo. Coba Bapak mau ada yang disampaikan oleh Pak Prabowo atau gimana, Pak? Saya mau sampaikan Prabowo harus bela rakyat Indonesia. Hidup rakyat. Hidup. Jangan terbawa arus Jokowi lagi, Prabowo. Betul? Harus keluar dari bayang-bayang Jokowi ya, Pak? Ya. Betul. Jokowi tampangnya blon tapi otaknya pinter, itu mafia. Cerdas juga Bapak ini ya. Jokowi.
Aduh, ya ini Bapak ini berpesan kepada Pak Prabowo ya untuk membela rakyat dan jangan lagi ada di bayang-bayang Pak Jokowi gitu ya. Nah teman-teman semua, kita kembali ke pagar laut ya, karena ini ada netizen juga yang membongkar dan juga para DPR yang turun tangan untuk segera menghabisi pagar laut sampai ke akar-akarnya. Lalu kemana kepolisian? Pak Kapolri, Hugeng Award lebih baik diganti jadi Sambo Award saja. Pasti persaingannya jauh lebih sengit. Bukannya nggak percaya ada polisi jujur ya, tapi kasihanlah Pak. Mereka polisi yang tulus ini cuma dimanfaatkan buat dempulin bopeng institusi kalian yang segambreng. Bener-bener nggak sebanding. Apalagi nama besar Pak Hugeng cuma dijadikan penggendong. Sedih beliau kalau lihat kelakuan junior-juniornya sekarang. Ini kasus pagar laut Tangerang saja polisi menghilang. Kok nggak kelihatan batang hidungnya ya? Harusnya kan segera melakukan konvers, menyatakan sikap akan menyelidiki secara menyeluruh. Kok malah diam-diam baik Pak? Ya udahlah, kalau gitu saya usul saja polisi tauladan idola warga Semarang, Kombes Irwan di Sambo Award. Tanggung jawab hukum pagar laut ada di Jokowi, bukan yang lain. Guys, desakan kalau Jokowi itu bersalah atas kasus pagar laut semakin kuat nih. Hal ini dijelasin sama Saiful Anam dari Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia. Bagi Saiful, Jokowi menjadi pemegang tanggung jawab atas terbitnya HGB di laut itu guys. Saiful juga minta semua pihak diperiksa karena ada kecurigaan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penerbitan HGB tersebut. Hal ini perlu dilakuin agar publik mendapat kepastian apakah penerbitan HGB yang janggal ini melibatkan Jokowi atau enggak. Kalau emang iya, berarti Jokowi juga harus tanggung jawab secara hukum guys. Menurut kalian, siapa ya guys yang ikut andil dalam kasus pagar laut ini? Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang klaim luasan lahan? Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar, Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Yang pendukung pengerusakan alam gak usah komen-komen. Lu kemana aja? Lah gue mah ada di sini. Lah sekarang berani. Kalau presidennya berani kayak begini, lah kita semua juga bisa kebongkar. Ayo Pak Prabowo, semangat Pak Prabowo. Terima kasih udah tegas. Proyek ini di-approve oleh pemerintah provinsi. Ada surat menyurat resminya. Pemerintah pusat nggak setuju. Kementerian terkait juga udah nolak. Ada BUMN namanya Nusantara Power udah memperingatkan. Saya nggak percaya loh kalau pemerintah itu sulit mengungkap siapa dalang di balik pagar laut yang ada di Tangerang. Secara pemerintah ini kan punya polisi, punya TNI, punya intelijen. Yang memungkinkan adalah pemerintah ini tidak mau jujur kepada rakyat. Dugaan saya sih itu. Ya kita tahu bersama lah, pasti bukan orang ecek-ecek yang bisa membangun pagar laut 30 km. Dugaan kuatnya mereka termasuk oligarki atau taipan yang selama ini banyak membantu calon-calon presiden, calon para pejabat. Ya ketika mereka terpilih, ketika mereka menjabat, pasti balas budi dengan pro dan membela oligarki. Saya nggak kebayang ya betapa marahnya oligarki, betapa marahnya taipan ketika bisnis mereka gagal. Ya seperti pagar laut inilah contohnya ya. Dan harapan saya juga mudah-mudahan PIK 2 juga dibatalkan. Kenapa harus dibatalkan? Karena PIK 2 ini kental sekali dengan kepentingan oligarki. Negara tidak boleh kalah dengan oligarki. Kalau pemerintah, negara kalah dengan oligarki, terus rakyat mau minta tolong ke siapa? Laut dibakari bambu dan bersertifikat ternyata itu balas budi Pak Jokowi ke konglomerat. Tapi banyak yang nggak tahu fakta di belakangnya. Emang nanti ada yang beli, kan jauh dari kota. Dan pasti harganya lebih mahal karena harus diuruk pasir dulu. Ternyata semuanya sudah diatur oleh Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi menawarkan lahan gratis. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, akan saya carikan 50.000 hektar, meter persegi hektar. Penawaran itu untuk pengusaha siapapun yang mau membantu Pak Jokowi. Misalnya Pak Aguan membantu IKN demi menyelamatkan wajah Jokowi. Pak Aguan ini pemilik PIK 2 yang diberi izin proyek strategis nasional. PIK 2 ini sudah banyak mengusir warga dan memberikan kompensasi yang tidak layak untuk tanah Jakarta yang dihargai 50.000 per meter. Karena nggak puas dengan 1.700 hektar yang diizinkan, PIK 2 membangun di atas lahan 6.600 hektar dan mau menyerobot lahan lagi hingga 35.000 hektar sampai ke laut. Karena Pak Aguan berencana membangun PIK 2 sampai PIK 11. Cek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak.
Kalau pagar laut dipasang dari Agustus 2024 sepanjang 7 km, di September Pak Jokowi juga mengizinkan jual pasir untuk keperluan reklamasi. Jadi ini bukan kebetulan tapi direncanakan. Terus kenapa Pak Jokowi dan Pak Aguan ngotot banget bikin reklamasi? Kan di Indonesia nggak krisis tanah. Dan kenapa reklamasinya di Jakarta? Ternyata setelah didalami, video iklan PIK 2 berbahasa Mandarin. Jadi rumah di PIK 2 itu target utamanya adalah orang-orang dari negara Cina yang mau memulai bisnis di Indonesia dan tinggal di Jakarta. Ini sih bukan dijajah tapi menjajahkan diri. Gimana guys, ngeri kan? Nih ada netizen yang cerdas membongkar ya kan. Ini yang namanya dibongkar. Jadi netizen yang lain tuh jadi tahu gitu loh maksud dan tujuan dari PIK tersebut gitu. Dan itu udah nyata guys, sudah nyata banget ya. Kayak mana ini? Takut, ngeri. Aduh, masa iya pemerintah kalah sama oligarki? Nanti rakyat mau ngadu sama siapa kan gitu ya. Yang dikhawatirkan oleh rakyat kebanyakan gitu loh. Jadi ayo teman-teman semua, kita suarakan lah ya. Mudah-mudahan pemerintahan Pak Prabowo ini bisa satset gitu loh. Ya kan? Mantap. Kita lanjut lagi guys. Coba tanya sama si Pupu Papa tentang pemagaran laut di Tangerang. Peninggalan rejim bapaknya. Masa kalah tingkat intelijensinya sama seorang nelayan, Kang Khalid. Kalau cuma bagi-bagi susu, bagi-bagi buku, nggak usah jadi wakil presiden. Tetangga gue si Asep, anak Mang Juen, Bandar Jengkol juga bisa. Ini sekarang para ternak-ternaknya Mulyono lagi sibuk nyebokin. Tiba-tiba muncul sosok Khalid yang seakan-akan ingin memberikan pesan politik bahwa persoalan bangsa dan negara kita ini bukan hanya soal kalah menang di pemilu, bukan soal siapa yang jadi presiden, bukan soal siapa yang jadi anggota dewan, bukan soal siapa yang jadi kepala daerah, tapi soal bagaimana keberpihakan kepada masyarakat bawah seperti nelayan yang selama ini memang nasibnya tidak pernah diperjuangkan oleh siapapun. Jadi saya pun tertarik untuk bicara tentang Khalid ini. Saya kira ada 3 hal terkait dengan Khalid. Pertama, tentu saat ini menjadi Khalid itu tidak gampang. Adalah sosok yang berada di garda terdepan, menentang bagaimana pemagaran air laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Ini tentu bukan perkara gampang. Dilakukan oleh seorang nelayan biasa, bukan ningrat politik, bukan politisi, ataupun dari kalangan-kalangan orang penting tertentu. Khalid seperti kita semua, kebanyakan orang yang hanya punya keberanian dan hati nurani, bagaimana persoalan penindasan terhadap kelompok yang lemah itu memang harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Jadi mestinya kita semua ini malu kepada Khalid, karena begitu banyak mungkin persoalan-persoalan yang kita hadapi di sekitar kita, tapi kita tidak pernah berani lantang untuk menyampaikan secara terbuka. Apalagi Khalid juga tahu bahwa resiko yang akan dia hadapi ketika lantang protes terkait dengan pagar laut itu akan cukup beresiko. Bahkan dalam pengakuannya di berbagai forum-forum perdebatan, Khalid katanya sering mendapatkan telepon dari orang-orang yang tidak dikenal. Intinya mengingatkan Khalid untuk tidak macam-macam dan bicara keras terkait dengan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Salut sih sama Pak Khalid ya, merdeka Pak Khalid. Mending Pak Khalid aja yang jadi yang gantiin Kades Kohot itu ya, biar lebih mantap. Dan ini ada netizen yang membongkar soal Kades itu. Kita lihat videonya. Yuk kita kenalan sama Kepala Desa Kohot yaitu Bapak Arsin yang diduga sebagai makelar kasus pagar laut di Tangerang, gengs. Dia ini terkenal karena menjadi salah satu orang yang vokal untuk menolak pembongkaran pagar laut di Tangerang. Padahal sudah mendapat arahan dari Bapak Prabowo loh. Gimana nggak nolak Pak? Sesuai sumber dari Metro TV bahwa Bapak ini yang mandurin nelayan untuk bangun proyek pagar laut ini. Kita lihat dulu video berikut ini. Seorang oknum kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Videonya yang tengah mengatur para pekerja yang memasang pagar viral di media sosial. Kalau kita telusuri dari awal nih, Bapak Arsin kan kepala desa ya. Kepala desa tahun 2025 itu gajinya sekitaran 3 jutaan lah ya. Berdasarkan dari sumber Bung Madin, di rumahnya itu dia punya Rubicon, terus punya Pajero Sport, dan mobil-mobil lainnya. Selain itu, di bulan Mei tahun 2024, si Bapak Arsin ini ngundang Dangdut Family Group untuk nikahan anaknya, gengs. Gak main-main ya, nikahannya itu 3 hari 3 malam loh. Tapi seperti biasa, pengacaranya Bapak Arsin ini bilang bahwa si Arsin ini udah kaya dari sebelum jadi kepala desa. Semoga bener ya Bapak udah kaya sebelum jadi kepala desa ya. Lanjut, nih kalau
Bapak nggak salah, kenapa Bapak ketika tanya wartawan itu kabur, katanya mau sholat Jumat. Udah selesai sholat Jumat nih, ditungguin sama wartawan, terus kabur lagi. Mau kemana Pak? Mau sholat Isya. Kalau Bapak merasa nggak bersalah, ya jawab dong. Bapak Arsin juga sempat-sempatnya loh untuk berdebat sama Menteri ATR BPN terkait dengan pagar laut ini. Dia tuh ngotot kalau dulunya itu merupakan daerah empang. Tapi Menteri ATR BPN bilang bahwa sekarang itu udah tanah mati. Ya udah jelas kalau tanah mati nggak dapet SHGB. Keren loh bisa ngelawan Menteri. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Oh sama satu lagi nih gengs, ada video yang beredar di TikTok. Info lagi nih guys, bahwa kepala desa Kohot nyogok terhadap warga, cuman nggak semua nih, kakak per kakak ya, nggak semua kakak yang dikasih per kakak 15 juta tuh hari ini. Dari sumber tersebut bilang bahwa Bapak itu bagi-bagi uang per kakak 15 juta untuk tutup mulut. Bapak dermawan banget ya bagi-bagi duit. Ya sekarang sih infonya Bapak Arsin itu sudah dipanggil sama kejaksaan. Saya tahu mungkin Bapak sama istri sama anak lagi nggak bisa tidur ya. Pesan saya sih kalau Bapak nggak salah ya udah klarifikasi Pak. Tapi kalau emang salah, selamat ya Bapak, ditunggu baju orange-nya. Kita tunggu kabar selanjutnya tentang kasus ini dan semoga kebenaran segera terungkap.